Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku sekalian dari kelas 7A sampai kelas 7H. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Januari 2021, kita bertemu dalam rangka mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, bisa juga disebut belajar online. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Anak-anakku sekalian, temanmu Pasya Aulianti dari kelas 7A akan menjelaskan tentang perbedaan antara tindakan ekonomi dengan tindakan ekonomis. Silahkan Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Teman-teman, setiap suatu tindakan tentu ada hal yang mendorong untuk melakukannya. Begitu pula dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh, Pak Hasan dihadapkan dengan masalah keluarganya yang harus makan dan membutuhkan kebutuhan lain. Oleh sebab itu, Pak Hasan harus melakukan ekonomi, yaitu bekerja. Tindakan ekonomi berbeda dengan tindakan ekonomis. Tindakan ekonomis adalah tindakan untuk melakukan penghematan. Oke, terima kasih Pasya yang sudah menjelaskan perbedaan tindakan ekonomi dengan tindakan ekonomis. Jadi dapat disimpulkan kalau tindakan ekonomi itu tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan tindakan ekonomis itu tindakan manusia dalam mengendalikan antara pengeluaran dan pemasukan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita bahas tentang motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi berdasarkan etimologi atau susunan katanya, motif itu artinya adalah dorongan, sedangkan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, kalau dua kata itu digabung, yaitu dorongan atau hal yang mendorong manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi jelaslah motif itu jadi hal yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonominya. Anak-anakku sekalian, ada macam-macam motif ekonomi. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan ini pada umumnya adalah dilakukan oleh semua orang secara umum. Ya, jadi karena didorong untuk memenuhi kebutuhan, maka seseorang melakukan tindakan ekonomi, tindakan kegiatan ekonomi. Yang kedua, anak-anak sekalian, motif untuk berbuat sosial. Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan, ada orang yang sudah mampu, sudah bisa memenuhi kebutuhannya, tapi masih giat bekerja. Apa motifnya? Yaitu motif untuk menolong sesama manusia. Hanya motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Ada orang yang sudah mampu, mungkin kalau dia tidak bekerja pun dia masih bisa memenuhi kebutuhan. Tapi dia masih rajin bekerja. Untuk apa itu? Untuk mencari penghargaan, untuk dihargai. Ya, misalnya dia bisa dikenal orang yang paling kaya atau orang yang terkaya atau orang yang lebih mampu. Ya,
Itu namanya untuk mendapatkan penghargaan. Adakah orang seperti itu? Ya ada. Ada dalam masyarakat kita, ada orang untuk giat bekerja karena dia untuk dihargai. Selanjutnya yang keempat, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini ada satu lagi. Dia sudah mampu, ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan. Tapi mengapa dia masih rajin, dia giat kerja? Tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Seperti apa itu? Ya, contohnya untuk menjadi misalnya kepala desa. Dia rajin bekerja sehingga mengumpulkan uang untuk biaya kampanye, untuk apa? Untuk biaya-biaya politik, ya, untuk menjadi anggota DPR atau untuk menjadi wali kota. Itu namanya motif untuk mendapatkan kekuasaan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita bahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi terdiri dari dua kata, prinsip dan ekonomi. Apa itu prinsip? Prinsip itu adalah pedoman atau landasan, ya, atau pedoman, ya, landasan, pedoman, azas, ya. Terus ekonomi adalah tadi seperti Pak Suwandi bilang, adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi apabila dua kata ini digabung, maka pengertian prinsip ekonomi adalah pedoman atau langkah-langkah dalam pedoman yang dipegang oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan. Itu pengertian prinsip ekonomi. Nah, bunyi prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil mungkin mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan usaha mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Anak-anakku sekalian, prinsip ekonomi ini bisa diterapkan di berbagai kegiatan ekonomi. Contoh, dalam bidang produksi, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Kemudian bisa juga menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Kemudian harus selalu hemat dalam biaya produksi. Itu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tepat. Selanjutnya, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Juga memberikan layanan dengan baik dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Prinsip ekonomi bisa juga diterapkan dalam bidang konsumsi. Misalnya, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Memilih barang yang kualitasnya bagus. Juga membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Anak-anakku sekalian, selanjutnya temanmu Muhammad Faisal Ramadan akan menjelaskan, membeberkan berbagai kegiatan ekonomi. Silahkan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Nur Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna, utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk from utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya
adalah kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. 2. Nilai guna tempat, place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. 3. Nilai guna waktu, time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya jaket digunakan pada saat kita kedinginan, payung kita gunakan saat kita kehujanan atau kepanasan. 4. Nilai guna kepemilikan, ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke kepemilikan. Contohnya, seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang handal. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, produsen harus ingat 3 hal, yaitu what, barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. B. How, bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. C. Whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. 4 faktor produksi yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar sampai kepada konsumen. Antara lain sebagai berikut. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran terlangsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. 3. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen sebagai pemakan memakai barang hasil produksi dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Faisal Ramadan yang telah menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakanlah 10 soal berikut ini. Tolong dicatat dan dikerjakan di buku tulis. Kemudian setelah selesai kamu foto, dan foto tersebut kamu kirimkan kepada kelas 7A sampai kelas 7F. Kirimkan ke Bapak Suhandi dengan nomor WA 0812 9000 2100. Untuk kelas 7G dan kelas 7A kirim ke Bapak Rudi Sulistyo. Oke, anak-anak sekalian, catatlah soal berikut ini. 1. Jelaskan perbedaan antara tindakan ekonomi dengan tindakan ekonomis. Bapak ulangi ya. Jelaskan perbedaan tindakan ekonomi dengan tindakan ekonomis. 2.
Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? 2. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? 3. Berikan masing-masing satu contoh motif ekonomi. Berikan masing-masing satu contoh motif ekonomi. Nomor 4. Jelaskan pengertian prinsip ekonomi. Jelaskan pengertian prinsip ekonomi. 5. Sebutkan penerapan prinsip ekonomi dalam bidang produksi, dalam bidang distribusi, dan dalam bidang konsumsi. Nomor 6. Sebutkan 3 macam kegiatan ekonomi. Sebutkan 3 macam kegiatan ekonomi. Nomor 7. Sebutkan macam-macam nilai guna atau utilitas suatu benda. Sebutkan macam-macam perbedaan nilai guna atau utilitas suatu benda. Nomor 8. Apa yang harus diingat oleh seorang produsen dalam melakukan produksi? Sekali lagi, pasukan diulang. Apa yang harus diingat oleh seorang produsen dalam melakukan produksi? Nomor 9. Sebutkan macam-macam atau jenis-jenis tenaga kerja. Sebutkan macam-macam atau jenis-jenis tenaga kerja. Terakhir, 10. Jelaskan perbedaan distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung, beserta contohnya. Sekali lagi, pasien ulang. Jelaskan perbedaan distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung beserta contohnya. Demikian anak-anakku sekalian, jangan lupa dipoto. Kemudian sebagai bukti fotonya kamu kirim ke Pak Suhandi dan ke Bapak Rudi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.